Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini merupakan video perdana saya sebagai guru. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pembelajaran mata pelajaran sejarah Indonesia kelas 11 MIPA maupun IPS. Pada bab pertama tentang perkembangan pengaruh Barat pada masa kolonial. Oke, pada kesempatan kali ini saya juga tidak sendirian. Saya akan berkolaborasi dengan salah seorang guru sejarah di salah satu sekolah negeri. Saya akan sharing mengenai perkembangan pengaruh Barat pada masa kolonial. Oke lah, untuk mempercepat waktu karena saya juga masih gugup, belum terbiasa. Langsung saja kita sharing dan bertukar pendapat berpendapat mengenai pengalaman ataupun materi yang udah atau sering kita bahas sebelumnya juga. Oke, baik. Bagaimana kabarnya Bu Eka? Alhamdulillah baik. Oke, kita akan membahas mengenai pelajaran kelas 11 mengenai atau tentang kolonial di Indonesia, di mana pada zamannya dulu kedatangan orang-orang Eropa ke Indonesia pada dasarnya konon katanya gitu pengen mencari rempah-rempah ke Indonesia itu, tapi pada akhirnya mereka melakukan penjajahan di Indonesia itu sendiri. Coba mereka bisa kamu nggak bisa menjelaskan mengenai kolonialisme di Indonesia tersebut awal kedatangan bagaimana sih? Ya baik. Jadi mengenai materi yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai perkembangan pengaruh Barat kolonial. Ini tidak terlepas dari adanya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu nih faktor yang mendorong adanya kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Nah, hal ini tidak terlepas dari adanya pelayaran atau penjelajahan samudra yang dilakukan oleh para pelaut yang ada di Eropa. Nah, kita harus tahu faktor-faktornya apa saja sih yang melatar belakangi mereka datang ke Indonesia. Awalnya negara mana dulu tuh Bu datang ke Indonesia? Oke, negara yang awalnya ada lima negara ya, lima negara. Yang pertama itu Portugis, yang kedua Spanyol, kemudian diikuti oleh Belanda, Inggris, dan Prancis. Nah, itu adalah negara-negara yang pernah menjajah Indonesia. Jadi faktor yang melatar belakangi adanya penjelajahan samudra di Indonesia itu ada 5 KPTN ya. Anak-anak juga sekalian harus tahu. Yang pertama itu adanya keinginan untuk mencari rempah-rempah. Tahu kan rempah-rempah ya? Kayak pala gitu ya. Ya, rempah-rempah itu merupakan suatu hal yang sangat penting ya bagi bangsa Eropa karena rempah-rempah ini pada waktu itu dijual dengan harga yang sangat mahal. Di Eropa? Ya, seperti kita membeli emas gitu, jadi amat sangat mahal sehingga mereka itu berlomba-lomba untuk mencari rempah-rempah ke daerah penghasil utama rempah-rempah itu, termasuk di Indonesia. Yang kedua faktornya yaitu adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ya, seperti ditemukannya kapal, terus kemudian kompas dan bubuk mesiu untuk persenjataan ya. Kemudian yang ketiga yaitu ingin menyebarkan agama. Jadi mereka itu mengapa melakukan penjelajahan samudra itu ada tujuannya untuk menyebarkan agama misionaris gitu ya, terutama agama Kristen ya. Nah, yang keempat
itu kenapa mereka melakukan penjelajahan samudra itu karena ingin membuktikan teori dari Kopernikus, ya, bahwa bumi itu bulat. Nah, jadi yang dipelopori oleh Kopernikus pada tahun 1473. Kemudian terakhir yaitu adanya semangat 3G. Kalian tahu kan, pernah dengar ya, 3G itu yang pertama gold, yang kedua glory, dan yang ketiga ghost. Jadi yang melatar belakangi terjadinya penjelajahan samudra. Nah, berkaitan dengan bangsa Eropa datang juga ke Indonesia, itu yang jadi tolak ukurnya jadi berarti rempah-rempah ya Bu ya. Rempah-rempah yang motivasi utama mereka datang ke Indonesia. Dan pada dasarnya tadinya untuk ya berdagang gitu, intinya gitu ya, awal-awal mulai datang di Indonesia itu. Cuman akhir-akhirnya mereka karena kekuasaan dan juga kerakusan mereka pengen menjaga identitas itu. Nah, betul, itu yang termasuk dengan imperialisme. Jadi dia ingin menancapkan kekuasaannya di daerah jajahannya. Terus Bu, berkaitan dengan bangsa Eropa datang ke Indonesia juga, muncul istilah atau muncul dua istilah antara kolonialisme dan juga imperialisme. Itu perbedaannya apa sih Bu? Nah, jadi perbedaannya adalah kolonialisme itu dan imperialisme itu bisa kita lihat dari tujuannya. Ya, tujuan kolonialisme itu bertujuan untuk menguras habis Itu kolonialisme. ya, sumber daya alam yang ada di daerah jajahan. Ya. Tuh anak-anak dengerin, berarti kolonialisme itu menguras habis di daerah jajahan, menguras habis utamanya sumber daya alam ya Bu ya. Ya. Lanjut Bu. Nah, sedangkan imperialisme itu tujuannya yaitu tadi seperti yang saya bilang bahwa dia ingin menancapkan pengaruh atau kekuasaan pada seluruh bidang kehidupan yang ada di negara jajahan tersebut. Jadi, Ya dengerin anak-anak ya. Jadi untuk perbedaannya tadi udah dijelaskan sama Bu Eka antara kolonialisme dan juga imperialisme gitu. Nah, berkaitan dengan kolonialisme dan imperialisme yang terjadi khususnya di Indonesia itu berdampak negatif juga terhadap ekonomi kita ya Bu ya. Bahkan berdampak terhadap struktur yang ada di Indonesia. Nah, berkaitan dengan itu saya mau bertanya lagi Bu mengenai dampak penjajahan bangsa Barat terhadap Indonesia itu apa salah satunya Bu? Dampaknya itu apa kemiskinan, apa ada beberapa masyarakat kita yang teraniaya, udah pasti itu ya Bu ya? Ya, itu sudah pasti Pak, yang namanya penjajahan itu ya, identik dengan kekerasan, ya, kekerasan. Kemudian dampaknya itu adalah kepada rakyat itu sendiri. Ya, mereka mengalami yang namanya penindasan, kekerasan, ya, kebodohan dan sebagainya. Kita bisa lihat dari beberapa negara yang pernah menjajah di Indonesia. Jadi kan yang kita ketahui Belanda gitu kan yang menjajah Indonesia selama 350 tahun. Nah, tapi sebelumnya kalian juga harus tahu bahwa ada negara-negara selain Belanda juga yang pernah menjajah Indonesia. Nah, yang pertama itu ada Portugis, ya, dia berhasil menguasai Aceh, ya, menguasai Aceh. Lalu kemudian ada Spanyol dia berhasil menguasai Maluku, ya, Kepulauan Maluku. Dan kemudian ada juga Prancis, ya, Prancis, di mana kita pernah dikuasai oleh Prancis yaitu pada masa pemerintahan Daendels, ya, masa pemerintahan Daendels. Dan satu lagi Inggris, kita juga pernah mengalami masa penjajahan Inggris yaitu pada masa pemerintahnya Raffles yang
Lender itu apa ya Bu ya? Nah, lender itu adalah sistem sewa tanah. Oh. Jadi baik anak-anakku, Bu Eka udah menjelaskan secara detail, biarpun belum semua materi dalam bab 1 ini untuk udah mencakup semua hal, tapi nanti di kesempatan lain kita berkolaborasi kembali mengenai bab pengaruh Barat pada masa kolonial, karena semua struktur di Indonesia berubah total karena kedatangan bangsa Barat di Indonesia itu. Nah, demikian pembahasan kali ini. Nanti pembahasan berikutnya juga akan lebih menarik bersama Bu Eka. Ini pun video perdana ini pun kita sampai keringetan berdua karena kita belum terbiasa gitu. Karena kita biasa tatap muka, sekarang itu harus daring dalam jaringan. Nah, untuk pertanyaan kalian boleh tulis di kolom komentar YouTube Data Study. Ya, kita sharing pendapat apa yang ingin kalian ketahui gitu. Intinya kalian boleh bertanya di kolom komentar setelah video ini rilis di akun YouTube saya. Semoga ini merupakan tonggak bahwa kita juga pernah mempelajari tentang kedatangan bangsa kolonial ke Indonesia gitu. Ya, nambahin pokoknya belajar sejarah itu jangan berpikir berat belajar sejarah, tapi sebenarnya belajar sejarah itu fun ya dan menyenangkan kalau kalian paham dan mengerti. Nah, itu saja. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan kita bahas. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.